Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Fatuja Matia Basda. Saya dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemerintahan Batak dan pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada tahun 1795, Belanda mengalami banyak perubahan, yaitu munculnya kelompok yang menamakan dirinya sebagai kaum patriot. Kaum patriot adalah kaum Belanda yang terpengaruh oleh Revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini ada tiga. Yang pertama, liberté yang artinya kemerdekaan. Yang kedua, égalité yang artinya persamaan. Yang ketiga adalah fraternité yang artinya persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham dari Revolusi Prancis, kaum patriot menghendaki bahwa perlunya ada negara kesatuan. Bertepatan dengan itu, pada awal tahun 1795, Prancis melakukan penyerangan terhadap Belanda. Di sini ada cuplikan mengenai perang Prancis terhadap Belanda, hanya sebagai gambaran. Pada saat Prancis menyerang Belanda, Belanda itu pemerintahannya dipimpin oleh Raja William V. Pada saat itu, Raja William V melarikan diri ke Prancis. Akibatnya, Belanda dapat dikalahkan oleh Prancis. Semenjak dari itu, dibentuklah pemerintahan baru, yaitu pemerintahan Batak, yang berdiri pada tahun 795 sampai 1806. Pada saat itu dipimpin oleh Raja Lionel Napoleon, yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte. Pada saat Raja William V itu melarikan diri ke Inggris, itu bertepatan di kota Kew. Ia mengeluarkan perintah yang sering kita kenal sebagai Surat Kew. Isi perintah ini bahwa seluruh penguasa di jajahan Inggris itu menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Belanda. Setelah turun Surat Kew ini, bangsa Inggris langsung dengan cepat menguasai wilayah-wilayah yang ada di Nusantara, seperti rakyat Inggris menguasai Padang pada tahun 795 dan juga menguasai Ambon dan Banda pada tahun 796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade kepada Batavia. Setelah Prancis mengetahui tentang Surat Kew itu, Prancis tidak mau kalah. Ia langsung menguasai seluruh wilayah bekas pemerintahan VOC. Kebijakan yang utama yang dipegang oleh rakyat Prancis pada saat itu memerangi Inggris. Oleh karena itu, rakyat Prancis ingin memperkuat pertahanan keamanannya agar Nusantara tidak dikuasai oleh Inggris. Oleh karena itu dipilihlah Herman William Denes. Pemerintahan Herman William Denes. Herman William Denes lahir di Prancis pada tanggal 21 Oktober 1762 dan meninggal di Elmina, Belanda, Pantai Emas pada 2 Mei 1818 saat usianya menginjak 55 tahun. Beliau adalah seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Masa itu Belanda sedang diskusi oleh Prancis. Herman William Denes memiliki tugas utama, yaitu mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Selain itu, ia juga bertugas untuk memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan serta memperbaiki kondisi ekonomi di Nusantara. Agar terlaksana, ia harus memberantas penyakit fundamental yang bertujuan agar masyarakat hidup dengan dinamis dan juga produktif. Selain itu, ia juga harus membatasi hak-hak bupati agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam kekuasaan. Kebijakan yang dilakukan Herman William Denes. Yang pertama, kebijakan yang dilakukan Herman William dan keamanan. Yang kedua, dalam bidang pemerintahan. Yang ketiga, dalam bidang peradilan. Yang keempat, dalam bidang sosial ekonomi. Yang kelima, dalam bidang ekonomi dan keuangan. Yang keenam, dalam bidang sosial. Kebijakan yang pertama yang dilakukan Herman William Denes adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan. Herman William Denes memiliki
tugas, yaitu mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris, sehingga ia melakukan langkah-langkah. Yang pertama, membangun benteng-benteng pertahanan baru. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyar dan Ujung Kulon. Tapi pembangunan di Ujung Kulon ini gagal. Yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara. Yang keempat, membangun jalan raya Anyar sampai Panarukan. Yang kelima, membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Dan Dendels juga mengerahkan rakyatnya untuk melakukan kerja rodi, yaitu membuat orang yang miskin menjadi semakin menderita. Contohnya seperti pembangunan pangkalan di Ujung Kulon. Itu dikarenakan karena jaraknya yang terlalu jauh dan di sana juga terdapat banyak penyakit malaria, sehingga membuat rakyat itu banyak yang Yang kedua, dalam bidang pemerintahan. Dendels melakukan banyak perubahan dalam bidang pemerintahan, yaitu dia melakukan perubahan dalam tata cara kebiasaan dalam kerajaan. Sebelumnya, itu pejabat VOC memiliki tata cara tersendiri, yaitu seperti kita harus memberi hormat kepada raja, terus duduknya tidak boleh setara dengan raja, harus membuka topi, tidak boleh menggunakan payung emas. Tapi Dendels melakukan penolakan itu semua dan dia tidak mau melaksanakan itu. Terjadilah persetujuan dan tidak setuju oleh kebijakan Dendels itu. Contohnya yang setuju itu Pakubuwana IV. Walaupun dengan terpaksa, tapi dia menyetujuinya. Dan yang tidak setuju itu Mangkunegara II. Penolakan Mangkubuwana II terhadap kebijakan yang dilakukan Dendels itu merupakan awal terjadinya perselisihan di antara mereka berdua. Untuk memperkuat pertahanannya Dendels itu mempengaruhi Mangkunegara II untuk membuat pasukan yang bernama Legiun Mangkunegara yang berjumlah 1.150 orang. Melihat penyelewengan yang dilakukan oleh Dendels, Raden Rangga akhirnya terdorong untuk melakukan penyerangan terhadap Dendels. Raden Rangga ini adalah seorang kepala pemerintahan dari mancanegara di bawah kekuasaan Dengan perlawanan yang dilakukan Raden Rangga, Hamengkubuwana II sangat menyetujui itu. Tapi pada akhirnya Raden Rangga dapat dikalahkan dengan terbunuhnya beliau. Setelah terbunuhnya Raden Rangga, Dendels membuat ultimatum kepada Hamengkubuwono agar diangkatnya Danureja II untuk dijadikan patih pada sultan. Tetapi Hamengkubuwono itu tidak setuju, sehingga pada saat Desember tahun 1810, Dendels itu membawa prajurit yang berjumlah 3.200 untuk membuat Hamengkubuwono itu setuju, memaksa Hamengkubuwono agar menyetujuinya. Setelah lama-lama untuk membuat Hamengkubuwono setuju, dan akhirnya Hamengkubuwono menyetujui itu, yaitu dengan turun tahtanya Hamengkubuwono II yang digantikan oleh adiknya, yaitu Hamengkubuwono III. Di samping hal-hal di atas, Dendels juga melakukan langkah-langkah agar mempertahankan kedudukannya di Nusantara. Yang pertama, membatasi kekuasaan raja-raja di Nusantara. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur. Yang ketiga, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah atau yang digaji. Yang keempat, Kerajaan Banten dan Cirebon dihapus dan dinyatakan sebagai wilayah pemerintah. Yang ketiga, dalam bidang peradilan, untuk memperlancar jalannya peradilan dan memperbaiki kehidupan sosial di Nusantara, Dendels ini
melakukan perbaikan dalam bidang peradilan, yaitu memberantas para penyeleweng dengan peraturan. Yang pertama, Dendes membagi 3 jenis peradilan. Yang pertama, peradilan untuk orang Eropa. Yang kedua, peradilan untuk orang Timur Asing. Yang ketiga, peradilan untuk orang-orang pribumi. Yang kedua, memberantas korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa sekaligus. Akan tetapi, Dendes sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada swasta. Yang keempat, dalam bidang sosial ekonomi, Dendes memiliki tugas untuk memperbaiki keadaan di Nusantara, yaitu dengan melakukan kebijakan-kebijakan. Yang pertama, Dendes memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon. Yang kedua, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. Yang ketiga, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku dijual di pasar masyarakat. Yang keempat, rakyat diharuskan melakukan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Yang kelima, melakukan penjualan tanah kepada pihak-pihak. Yang kelima, dalam bidang ekonomi dan keuangan, kebijakan yang dilakukan Dendes yang pertama, membuat Dewan Pengawasan Keuangan Negara dan dilakukannya pemberantasan korupsi secara keras. Yang kedua, mengeluarkan uang kertas. Yang ketiga, memperbaiki gaji pegawai. Yang keempat, pajak in-natural dan sistem penyerahan wajib yang ditetapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan bahkan ditingkatkan. Yang kelima, mengadakan monopoli perdagangan dengan keras. Keenam, mengadakan Pringer Starless, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor. Yang keenam, dalam bidang sosial, kebijakan yang dilakukan Dendes yang pertama, rakyat dipaksa melakukan kerja rodi untuk pembangkuan Anyer sampai Panarukan. Yang kedua, perbudakan dibiarkan berkembang. Ketiga, menghapus upacara penghormatan kepada residen, sultan atau sunan. Yang keempat, membuat jaringan pos tidak dengan menggunakan. Akibat dari pemerintahan Dendes yang pertama, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat hebat. Selain dituntut untuk membayar pajak pemerintah, rakyat Indonesia juga disuruh untuk melakukan kerja rodi. Yang kedua, penderitaan rakyat kecil semakin bertambah akibat dari tidak sewenang-wenangnya para pemilik tanah. Yang ketiga, ribuan rakyat Indonesia meninggal dalam pembuatan jalan raya Anyer sampai Panarukan. Penyebab dari akhir pemerintahan Dendes yang pertama, kekejaman dan kesewenang-wenangan Dendes menimbulkan kebencian di kalangan rakyat pribumi. Yang kedua, sikapnya otoriter terhadap raja-raja Banten, Jogja, dan juga Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Yang ketiga, penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan. Dan yang keempat adalah keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Dan di sini ada contoh kegiatan-kegiatan kerja rodi pada masa pemerintahan Dendes.
Setelah berakhirnya ia memulai masa jabatannya dalam kondisi genting. Setelah itu, banyak prajurit tinggalan Denders yang tidak cakap menjadi prajurit, sehingga ia mudah dikalahkan Inggris dan terpaksa menyerah pada tanggal 18 September 1811 kepada Thomas Stamford Raffles dalam kapitulasi tuntas. Pada bulan Mei tahun 1811, Denders dipanggil untuk pulang ke negeri asalnya, sehingga ia digantikan oleh John William Johnson. Sebelumnya, John William Johnson menjabat sebagai gubernur di Tanjung Harapan sekitar tahun 1802 sampai 1806. Sekitar tahun 1806, ia diusir dari Tanjung Harapan disebabkan oleh Tanjung Harapan sudah dikuasai. Pada tahun 1810, Johnson diperintahkan untuk pergi ke Pulau Jawa dan akhirnya ia menggantikan Denders pada tahun 1811 dan dia juga memperbaiki keadaan yang sudah ditinggal oleh Denders. Namun harus diingat, beberapa daerah sudah jatuh di tangan Inggris, sehingga penguasa Inggris India yaitu Lord Minto telah memerintah Thomas Stamford Raffles untuk menguasai Jawa. Raffles langsung pergi untuk berlayar menuju Pulau Jawa. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1811, sebanyak 60 kapal Inggris yang di bawah pemimpinan Raffles sudah berada di perairan Batavia. Sekitar minggu berikutnya, yaitu pada tanggal 26 Agustus 1819, Batavia dapat ditaklukkan oleh Inggris. Pada saat itu, Johnson ingin menyingkir ke Semarang untuk meminta atau bergabung kepada pasukan Legium Mangkunegara dan juga pasukan Yogyakarta dan Surakarta. Tetapi Inggris sangat kuat sehingga Inggris dapat memukul mundur si Johnson. Sehingga Johnson mundur ke daerah Salatiga dan ia mengaku menyerah di daerah Tungtang. Johnson secara resmi menyerah pada Inggris yaitu dengan adanya keputusan kapitulasi Tungtang itu pada tanggal 18 September 1811. Kegiatan pemerintahan Johnson itu ada gambar contoh kurang lebih seperti itu kegiatan pada masa pemerintahan Johnson. Isi dari kapitulasi Tungtang adalah yang pertama, seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. Jabatannya terus. 4. Semua hutang pemerintahan Belanda yang dulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Ditandatangani kapitulasi Tungtang merupakan awal dari masa kolonial Inggris. Gubernur Lord Minto mengangkat Raffles sebagai penguasa. Biografi singkat Raffles. Raffles memiliki nama lengkap yaitu Thomas Stamford Bingley Raffles. Ia lahir di Jamaika 6 Juli 1718, meninggal di London, Inggris 5 Juli 1826 saat ia berusia 44 tahun. Thomas adalah seorang gubernur letnan Hindia Belanda yang terbesar. Ia adalah seorang warga negara Inggris. Ia dikatakan juga pendiri kota dan negara Singapura. Ia salah seorang Inggris yang paling dikenal sebagai yang menciptakan kerajaan terbesar di dunia. Dalam rangka menjalankan pemerintahnya, Raffles memiliki 3 prinsip yang ia pegang. Yang prinsipnya itu yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua,
Peranan para bupati sebagai pungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Yang ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah ini milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Kebijakan yang dilakukan Raffles, yang pertama, kebijakan dalam bidang pemerintahan, yang kedua, dalam bidang ekonomi, yang ketiga, dalam bidang hukum, yang keempat, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang pemerintahan, Raffles memiliki kebijakan-kebijakan. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan penguasa-penguasa lokal yang anti terhadap Belanda. Yang kedua, keresidenan. Dengan setiap keresidenan mempunyai kepala residen. Ketiga, mengangkat para pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang. Keempat, Raffles sering mencampuri urusan kerajaan-kerajaan lokal. Dalam setiap konflik, ia selalu mencari posisi aman agar menghasilkan keuntungan bagi Inggris. Kedua, dalam bidang ekonomi, Raffles memiliki kebijakan-kebijakan. Yang pertama, pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah. Yang kedua, penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Yang ketiga, penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Yang keempat, melaksanakan monopoli. Yang kelima, menetapkan desa sebagai unit administrasi pemerintahan. Yang keenam, menjual tanah kepada pihak swasta dan melanjutkan usaha menanam kopi. Yang ketujuh, memerlukan tanam bebas kepada rakyat. Yang ketiga, dalam bidang hukum. Ketiga, dalam bidang hukum. Yang pertama, sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang dilaksanakan Odenda's. Yang kedua, Raffles memang orang yang berpandangan maju. Yang ketiga, Raffles juga sulit melepaskan Kurtus sebagai penjajah. Yang keempat, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Raffles memiliki kebijakan. Yang pertama, ditulisnya buku yang berjudul History of Java. Yang kedua, memberikan bantuan kepada Johann Crawfurd, Residen Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago. Yang ketiga, Raffles juga aktif dalam mendukung Batavian Genossens, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ditemukan bunga bangkai yang akhirnya diberi nama Rafflesia arnoldi. Yang kelima, dirintisnya kebun raya Bogor. Akhir pemerintahan Raffles. Pemerintahan Raffles hanya bertahan sampai 1816. Keadaan di negeri jajahan rupanya sangat bergantung pada keadaan di negeri Eropa. Yang ketiga, pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte kalah melawan raja-raja di Eropa dalam perang koalisi. Yang keempat, untuk memulihkan kembali keadaan Eropa, maka diadakan Kongres Wina pada tahun 1814, sedangkan antara Inggris dan Belanda ditindaklanjuti Convention of London pada tahun 1814. Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia ditandai dengan adanya Convention of London pada tahun 1814 yang ditandatangani oleh wakil-wakil dari Belanda dan Inggris. Convention of London berisi: pertama, Belanda menerima kembali jajahan yang diserahkan kepada Inggris dalam perjanjian kapitulasi Luntang. Yang kedua, Inggris memperoleh Tanjung Harapan dan Sri Lanka. Dari Inggris konsekuensi dari perjanjian tersebut, maka Inggris meninggalkan Pulau Jawa. Raffles kemudian menduduki pos di Bengkulu. Pada tahun 1819, Inggris berhasil memperoleh Singapura dan Sultan Johor.
Pada tahun 1824, Inggris dan Belanda kembali berunding melalui Treaty of London. Treaty of London berisi, yang pertama, Belanda memberikan Malaka kepada Inggris dan sebaliknya, Inggris memberikan Bengkulu kepada Belanda. Yang kedua, Belanda dapat berkuasa di sebelah selatan garis paralel Singapura, sedangkan Inggris di sebelah utaranya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga dapat dipahami dan mengerti. Jika kalian suka video ini, jangan lupa